Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bertemu kembali dengan saya, Mr. Herbo. Kita masih akan terus mengupas satu tema yang panjang, yaitu pendidikan dan BPSS, alias bagaimana pengaruh pendidikan global, ya, pendidikan baik di tingkat global, makrokosmos, bahkan mezo sampai mikro, ya, pada kondisi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual warga negara. Nah, gitu kira-kira ya. Pada beberapa video sebelumnya kita sudah mengupas bahwa pendidikan global, pendidikan yang diharuskan diikuti oleh seluruh warga negara, tentunya dengan catatan yang mampu mengikuti pendidikan tersebut, ternyata belum seutuhnya mampu membangun BPSS individu warga negara. Nah ya, karena memang ya tadi ya, pertama membangun BPSS ini berat, ya. Yang kedua, kurikulumnya memang begitu global, yang ditujukan untuk warga negara dimanapun dia berada, di kota, di desa, di gunung, di pantai, ya, provinsi padat, provinsi yang tidak terlalu padat, dan lain-lain, ya. Karena itu memang tidak mungkin pendidikan level global, level nasional mampu memenuhi ini semua. Nah, sisanya, nah tentunya menjadi concern bagi para pemerhati pendidikan, para akademisi bidang pendidikan, atau mereka yang menggeluti social science, atau mereka yang lebih spesifik lagi menggeluti empowering profession. Ini yang perlu kita perhatikan. Sampai dengan kajian kali ini kita mendapati sejumlah fakta bahwa pendidikan global ini masih, ya, walaupun sekali lagi sudah banyak perbaikan-perbaikan, penyempurnaan dilakukan, namun masih menghasilkan nuansa persaingan, kompetisi, ya, diadu atau dilombakan satu siswa dengan siswa yang lainnya, ya. Upaya membangun daya saing dari sekolah, dari setiap kelas, dari setiap kelompok siswa, dan lain-lain, yang belum tentu itu sesuai dengan bakat minat siswa tersebut, yang belum tentu sesuai dengan bawaan lahir dari siswa tersebut. Namun atas nama persaingan, terkadang hal ini dilakukan. Kemudian masih adanya jumlah mahasiswa yang salah jurusan, atau bahkan siswa yang salah jurusan, ya, belum tahu mau memilih kemana, dan lain-lain. Hal ini kemudian berdampak pada salah karir, lalu salah karir menghasilkan kehampaan, emptiness, kerja hanya menjadi kewajiban saja, kerja hanya menjadi sesuatu yang robotis, mekanistis, ya, atau bahkan lebih parah lagi, kerja menjadi sumber stres harian atau mingguan. Sehingga muncul isu kesehatan mental dan lain-lain. Sehingga, hal-hal yang ada belum seutuhnya mampu membuat seorang berada pada peta jalannya sendiri, melanjutkan hidupnya dengan semangat sesuai dengan peta jalannya tersebut, ya. Akhirnya, sekali lagi, hal yang besar ini, hal yang setiap hari perlu dilakukan ini, belum seutuhnya mampu membangun kesejahteraan, membangun level optimal pada kondisi biologis individu, kesehatannya, ya, syaraf-syarafnya, fisiknya, ya, kemudian psikologisnya, konsep dirinya, ya, kemudian motivasi hidupnya, ya, kemudian kecerdasannya, dan lain-lain. Kemudian sosialnya, hubungan sosialnya, kemampuan dia menjadi kontributor di masyarakat, ya, dan spiritualnya, ya, bagaimana dia merasa hidupnya bermakna, ya, bagaimana hubungannya dengan penciptanya, dan lain-lain. Ini masih merupakan pekerjaan rumah kita semua. Sehingga menghasilkan individu-individu warga negara yang bukan hanya menjadi human thinking dan human doing, namun fully human being, manusia bermakna seutuhnya, ya, yang menjalankan hari ke harinya dengan perasaan tenang, dengan jiwa yang tenang, dengan jalan yang sesuai dengan tujuan penciptaannya, ya,
dengan pekerjaan yang sesuai dengan bakat minatnya, sehingga melakukannya dengan riang gembira. Semakin banyak tantangan, semakin senang, sehingga melakukannya dengan penuh semangat, ya. Karena itu merupakan versi dirinya, atau bahasanya gue banget. Sesuatu yang dengan riang hati dikerjakannya, sesuai hobinya, minatnya, bakatnya. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, maka salah satu yang dapat kita lakukan, tentu banyak ya. Sekali lagi, tentu banyak hal yang bisa kita lakukan. Namun, beberapa hal yang perlu kita lakukan dalam kaitannya dengan pendidikan dan BPSS. Sekali lagi, pendidikan di level makro, meso, dan mikro. Dengan BPSS, biologi, psikologi, sosial, dan spiritual, yaitu menyempurnakan pola pikir kita. Artinya apa? Kita bisa berkontribusi di level mikro, level individu, level keluarga, atau level komunitas masyarakat. Untuk apa? Membantu menyempurnakan pola pikir. Sekali lagi kita pahami, pendidikan di level global belum mampu melakukan itu semuanya, ya, karena sifatnya general, ya. Pada level yang lebih mikro, kita bisa membantu dengan cara menyempurnakan pola pikir. Supervisi, bukan kompetisi, sudah kita bahas di video sebelumnya. Lalu fokus pada kekuatan, bukan terus-menerus memperbaiki kekurangan. Ingat, setiap manusia sudah dianugerahi kekuatan, tertulis pada DNA-nya. Setiap manusia memiliki potensi yang berbeda-beda, punya kelebihan dibandingkan individu-individu lainnya. Begitu kira-kira. Maka berfokuslah pada kekuatan, sehingga kita bisa menjadi di atas rata-rata pada bidang kekuatan tersebut, sehingga itu bisa menjadi modal manusia tersebut, individu tersebut mencari rizki, ya. Ada yang bidang pertanian, ada yang bidang kelautan, ada yang bidang masak-memasak, ada yang bidang teknologi, dan lain-lain. Sesuai bakatnya, sesuai minatnya, sesuai hobinya, sehingga akhirnya bisa diarahkan pada kesesuaian dengan misi hidupnya. Oke. Lalu, nah, yang ketiga yang akan kita bahas adalah manusia adalah makhluk spiritual. Ingat, BPSS. Kadangkala ragam program-program pengembangan sumber daya manusia sedikit melupakan unsur spiritualnya, ya. Berfokus pada kesehatan jasmani, kesehatan psikologis, ya, interaksi sosial dan lain-lain, namun miss atau kurang fokus dalam pengembangan bidang spiritualnya. Padahal keberfungsian psikologis antara lain ditandai dengan keberfungsian intrapersonal, interpersonal, dan juga profesional. Maka pada keberfungsian intrapersonal kita bicara tentang diri sendiri, bicara tentang kesehatan psikologis, bicara tentang kesehatan spiritual, bicara tentang kesejahteraan spiritual, ya, hubungan kita dengan pencipta kita. Baik, nah ya, maka ragam kajian keberfungsian intrapersonal ini sudah mulai banyak digali oleh para tokoh, ya. Salah satunya yang terkenal artinya sempat menjadi pembicaraan dunia, ya, yaitu, nah, yang ditulis oleh Karen Armstrong, Sejarah Tuhan, ya. Jadi spiritualitas ternyata menjadi fitrah utama yang ditanamkan oleh Sang Pencipta dalam diri manusia. Ya, hal tersebut sudah dikupas dalam bukunya Karen Armstrong, A History of God, yang mengkaji kisah pencarian Tuhan selama 4.000 tahun dalam 3 agama besar. Ia telah sampai pada kesimpulan bahwa manusia secara hakikat adalah makhluk spiritual. Jadi ini menguatkan dimensi BPSS, gitu ya. Dan ini mengingatkan kita semua bahwa ada satu hal yang, ya, kurang menjadi perhatian. Padahal, nah, dimensi ini banyak mempengaruhi pola pikir, pola sikap, pola perilaku dari individu, ya. Artinya, upaya menelaah perilaku manusia ini kadangkala kurang melibatkan dimensi spiritualnya, sehingga, nah ya, tidak utuh kajiannya, belum ketemu, ya. Artinya tidak sempurna menemukan apa dan bagaimana atau mengapa manusia bertingkah laku tertentu, kan begitu kira-kira. Oleh karena itu, manusia pada setiap tindakannya dan aktivitas hidupnya akan selalu bermotivasikan atau berujung
pada hal-hal yang bersifat spiritual. Berikut ada kutipan dari sebuah buku, Law Spiritual Attraction. Ya, buku ini merupakan kelanjutan dari buku sebelumnya, ya, yang juga menjadi pembicaraan dunia, yaitu Law of Attraction, hukum tarik menarik. Nah, begitulah kira-kira. Artinya, nah, diupayakan untuk membangun bukan sekedar human being atau human thinking, ya. Kita memberikan porsi yang seimbang pada kajian-kajian sisi spiritual manusia, gitu kira-kira. Dan sisi spiritualisme ini akan menghantarkan kita pada bahasan makna hidup, ya, pada bahasan makna hidup, ya. Dan makna hidup ini erat kaitannya dengan takdir-takdir kehidupan manusia, begitu kira-kira. Sehingga sejumlah buku kemudian telah mengupas tentang refleksi dan transformasi diri, gitu ya. Artinya, ketika berbicara tentang individu, ketika berbicara tentang makhluk individu di sebuah negara sebagai hasil pola pendidikan di negara tersebut, kita perlu mendalami sampai kepada sisi spiritualnya. Menurut Laurie Jones, hidup adalah sebuah misi khusus tentang alasan keberadaan manusia di dunia. Ibarat sebuah perusahaan yang didirikan karena mengemban misi tertentu, ya. Jadi kalau kita bicara pada konteks perusahaan, sebuah perusahaan berdiri karena ada misinya, karena ada visinya. Demikian juga dengan penciptaan manusia di muka bumi. Semakin ia mampu menemukan misinya, visi penciptaannya, maka logikanya dia akan semakin mampu menemukan makna hidupnya dan ketenangan dalam hidupnya. Mindful, ya, ketenangan dalam hidupnya. Nah, sehingga beragam variabel yang menjadikan hidup seseorang itu bermakna secara akumulatif juga menjadi tujuan bagi hidup orang tersebut. Sesuai dengan yang didefinisikan oleh Bastaman, bahwa makna dalam hidup akan memberikan nilai khusus bagi seorang yang selalu dirasa penting dan layak dijadikan tujuan hidup. Apabila ia berhasil menemukan atau memenuhi misi atau tujuan tadi, maka ia akan merasakan kebahagiaan. Gitu kira-kira, ya. Ini merupakan resensi singkat dari buku karangan H.D. Bastaman berjudul Logo Terapi, Psikologi untuk Menemukan Makna Hidup dan Meraih Hidup Bermakna, ya. Artinya apa? Kajian-kajian tentang hidup bermakna ini semakin banyak, semakin masif. Kenapa? Karena mencoba menjawab apa yang menjadi sumber kegalauan, sumber emptiness, sumber kehampaan manusia. Uangnya sudah banyak, namun masih hampa. Jabatan sudah tinggi, namun masih hampa, ya. Perbekalan hidup untuk 2 turunan, 3 turunan, 4 turunan sudah tersedia di depositonya, namun hidupnya masih hampa. Begitu kira-kira. Nah, karena itu kajian ke arah kebermaknaan hidup, ya, yang seyogianya ini menjadi, nah gitu ya, ujung akhir dari ragam program pendidikan baik di tingkat makro, mezo, dan mikro. Ini perlu menjadi perhatian. Kebahagiaan yang menjadi dambaan setiap individu hanyalah efek samping dari kebermaknaan hidup. Artinya apa? Ketika seseorang bergerak, berperilaku, mengisi hari-harinya dengan penuh penghayatan tentang kebermaknaan hidupnya, maka bahagia hanyalah efek sampingnya. Bahagia automatically akan didapatkan. Begitu kira-kira. Di tengah hiruk-pikuk kegiatan manusia, ada sesuatu yang terus-menerus dicari oleh manusia. Jika ia mampu meraihnya, maka seakan-akan ia mendapatkan seluruh isi dunia. Sebaliknya, jika ia tidak mampu menemukannya, meskipun ia memiliki segalanya, maka ia akan merasa tidak memiliki apa-apa. Makna adalah sesuatu yang dicari manusia sepanjang hidupnya. Ia mampu bahagia di tengah penderitaan ketika ia mampu mencari makna di baliknya. Artinya penderitaan yang secara umum ini dipersepsi oleh manusia, ya. Misalnya manusia menganggap secara umum bahwa misal kemiskinan identik dengan penderitaan, kekurangan harta,
kekurangan jabatan, kekurangan pekerjaan identik dengan misalnya penderitaan, misalnya begitu ya. Namun demikian, orang yang memiliki makna hidup, walaupun dia misalnya ya seakan-akan bagi manusia umum tidak memiliki harta, namun dia bahagia menjadi guru di tengah-tengah pedesaan, bahagia membantu masyarakat miskin, bahagia mendonasikan hartanya, bahagia hidupnya, tenaganya, energinya untuk membantu orang lain, dan lain-lain. Walaupun secara duniawi ia dilihat sebagai orang yang di luar standar bahagia, begitu kira-kira ya. Jadi artinya ya, makna itu adalah sesuatu yang lebih subjektif, sesuatu yang dalam dimensi BPSS adalah masuk dalam dimensi spiritual. Ini bahasan kita. Artinya mengupas tentang sisi manusia, kita juga perlu mengupas sisi spiritualnya ya. Jangan lupakan untuk mengupas hal-hal yang membuat seorang terdorong untuk berperilaku, berkinerja dan lain-lain ya. Kok ini ada orang yang begitu semangat, begitu bersyukur, sementara ada orang-orang lain yang kelihatannya secara dunia seharusnya dia bahagia, namun tidak semangat, tidak bersyukur, stres, hampa dan lain-lain. Inilah tantangan kita untuk mendalami sisi spiritual, sisi makna hidup dari individu ya. Dan tantangan kita sebagai pembelajar ilmu sosial, pembelajar social science, sebagai empowering profession adalah terus menemukan cara, strategi, teknik untuk membantu sebanyak mungkin masyarakat menemukan makna hidupnya, sehingga secara otomatis mereka akan menemukan kebahagiaannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.